Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Mustaghfiroh SPDI, Guru MA Hidayatul Mubtadiin, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Mapel Al-Quran Hadis dengan materi Al-Quran adalah kitabku. Berikut video dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Loh, siapa yang belum sarapan? Tutut pasti ya. Ya. Ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Marilah kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Rabbi zidri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal Alamin. Ibu Iza absen dulu ya. Adia Raka, Ahmad Febrian Saifuddin, Ahmad Firdaus, Akmal, Aksana. Selanjutnya yang nggak berangkat siapa ya? Jadi sama. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang keautentikan dan keistimewaan Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan sikap hormat dan cinta terhadap Al-Quran. Dan yang keempat, membaca dan memahami ayat pilihan tentang keutamaan Al-Quran dengan tartil dan benar. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya, apa yang membuat Al-Quran itu dianggap sebagai petunjuk hidup umat Islam? Oh ya, ulangi. Belum. Sebelum dilanjutkan materi, Bu Iza mau bertanya, apa yang membuat Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat Islam? Nanti kalau ada yang bisa menjawab, Bu Iza kasih poin. Ya, silakan, Mbak. Karena berisi ajaran dan hukum yang menurut mengarahkan manusia pada jalan yang benar dari dunia maupun akhirat. Ya, ada yang mau menanggapi atau menambah jawaban? Udah cukup ya? Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang Al-Baqarah ayat 2. Sebelum ke materi, kita baca dulu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita baca bareng-bareng bersama-sama, baca dengan tartil dan sesuai dengan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzi
yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mim razaqnahumul fiqun. Ya. Al-ayah ya, al-ayah gitu. Surah Al-Baqarah 1 ada yang kita bahas yaitu surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Nanti kita bahas dengan kelompok 1, 2 dan 3. Ini ada yang kita bahas 3 materi, yaitu Al-Baqarah surat ayat 2 dan surah Al-Isra ayat 9, surah Al-Yunus ayat 57. Kita bagi 3 kelompok. Kalian dipilihin kelompoknya atau milih sendiri? Ya, kalau dipilihin, kita bagi kelompok. Kelompok pertama yaitu barisan depan dengan membahas surat Al-Baqarah ayat 2, baris yang kedua surah Al-Isra ayat 9 dan baris ketiga nanti Al-Baqarah Al-Qur'an surah Yunus ayat 57. Dengan kelompok pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 2 dipelajari dulu. Bu Iza kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu nanti perwakilan maju ke depan. Sudah? Waktu diskusi sudah siap? Kita lanjutkan. Kelompok pertama maju ke depan di perwakilan. Silakan. 2 orang. Ayo. Kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan surah Al-Baqarah ayat 2. Mari kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 2 bersama-sama dengan tartil sesuai patronsnya. Ya. Yo, bismillah. Al-ayah. Penjelasan makna dari surat Al-Baqarah ayat 2 adalah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Ayat ini mengasahkan kebenaran Al-Quran dan perannya sebagai pedoman hidup umat manusia yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu kandungan surah Al-Baqarah ayat 2 yaitu yang artinya kitab suci Al-Quran tiada terdapat keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Contohnya seperti apa orang yang bertakwa itu? Contohnya ya beriman kepada Allah. Selanjutnya menjalankan syariat Islam. Selanjutnya, ya contohnya apa larangan itu? Contohnya larangan itu berjudi, minum minuman keras, ya maling, ya, ya. Tadi dengan meninggalkan larangannya, contohnya itu tadi berjudi, minum minuman keras, ya. Apalagi maling atau mencuri dan lain sebagainya. Terima kasih. Kelompok 1 sudah mendiskusikan arti dari Al-Baqarah ayat 2. Beri tepuk tangan. Silakan duduk, Mbak. Ya. Oke, kita lanjutkan kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Mewakili. Ya. Ya. Kita lanjutkan kelompok 2, yaitu yang diwakili Mbak siapa ini? Imtiak sama Mbak Hidayah. Silakan Mbak, lanjut.
Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kami, yaitu surat Al-Isra ayat 9. Mari kita membaca dengan tartil dan sesuai maksudnya. Belen ulangi. Bismillah, bisa langsung bismillah enggak apa-apa. Dalam Qur'an yahdi illati hiya aqwam sirul mu'minina alladzina ya'lamuna sholati anna lahum ajran kabiro. Surat Al-Ayah. Menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan kabar gembira bagi orang-orang beriman yang beramal saleh akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, itu hasil diskusi kelompok 2, yaitu tentang Al-Quran sebagai petunjuk ke jalan yang benar. Ya. Sebagai petunjuk jalan yang benar itu apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya. Menjelaskan tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, contohnya menjalankan sholat, tata cara sholat, apalagi? Zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu, apa? Cukup kita membaca surah Yasin tiap hari itu nanti insya Allah diijabahi ya, sama Gusti Allah. Ibaratnya, aku kok pingin haji nggak bisa, ya. Oh, aku nek pengen haji nanti kok nunggunya berapa tahun lagi. Oh, bisanya umroh dulu, enggak apa-apa. Tapi yang lebih afdolnya itu dengan kita mendaftar haji dulu. Soalnya nunggunya lama enggak apa-apa. Penting kita mendaftar, baru kita umroh. Afdolnya seperti itu. Ya, ada jawaban lain atau ada pertanyaan? Ya, contohnya tidak meninggalkan sholat. Ya. Zakat. Terus apalagi tadi? Puasa. Puasa Ramadan itu wajib. Biasanya cowok-cowok ki sing akeh sing apa jenenge ini? Mokel, nak biasanya mokel ya. Nah, itu menjalan puasa di bulan Ramadan. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok yang ketiga. Kita lanjutkan kelompok yang ketiga. Silakan mewakili maju ke depan. Ayo Mas, maju ke depan. Baca dulu suratnya. Surah Yunus tadi. Yo. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Mari kita bacakan surah Yunus ayat 57. Sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Ya, makhrajnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur wa hudar wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Ya. Surah Yunus ayat 57 menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pelajaran dari kebaikan. Menyebut bagi menangis hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman dan memiliki manfaat yang luas bagi jiwa maupun akal, serta rahmat bagi yang mengamalkannya. Nah, itu hasil dari kelompok 3 yang
Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada. Lah itu contohnya penyakit dalam dada itu apa? Ya, iri dan dengki. Apa lagi mas? Sombong. Apa lagi? Ada yang nambahin? Sirik. Contohnya sirik itu apa? Ya, tetangga duwe mobil, rak seneng udah omongke lho aku dikondi gitu. Apa lagi? Iri. Contohnya iri apa? Apa Mas contohnya iri? Iri, dengki. Apa lagi? Ujub tahu enggak ujub? Apa? Merasa dirinya paling soleh, paling pinter. Aku ini tokoh agama. Aku ini pendakwah, ya. Nggawane tasbih wiridan. Tapi apa? Tapi kelakuannya gawene ngomongke wong, ngomongke tanggane, ngomongke kancane, percuma oleh kita berzikir. Obat penyakit hati itu apa? Zikir, sholawat, ya. Ya apa? Ya roh tapi genik itu, ya bukan, ya. Ya roh. Obat penyakit hati itu dengan cara kita bersolawat, zikir, istighfar. Apa lagi? Apa lagi ayo? Ya berdoa. Ya, itu tadi obat penyakit hati, yaitu tadi penyakit hati itu contohnya iri, dengki, ujub. Ujub tadi yo, sok pinter, sok alim gitu ya. Dan satu lagi takabur. Takabur itu apa? Ya, sombong, bener. Sombong. Contohnya sombong seperti apa? Contohnya ya, pamer. Contohnya ini siapa kejenengan? Namanya siapa ini? Ya. Itu punya mobil, sonak lulus di mobil. Lah itu nek ora koncone, ora gelem ngloroi, ndak mau menyapa, ya. Aku wong sugih iki, ndak mau. Itu namanya sombong. Ya. Terus tetangganya misalnya ada yang meninggal, kita ndak mau berkumpul atau mendoakan, itu juga sombong. Ya. Terus apa lagi? Contohnya sombong. Apa? Contohnya sombong? Amer. Aku di motor anyar, pamerke go sekolahan, diloroi koncone diwe, ora gurune wae ora diloroi. Ya cukup. Terima kasih untuk kelompok ketiga, kita beri tepuk tangan yang meriah. Setelah kalian tadi diskusikan 3 surah, surah Al-Baqarah, surah Yunus, surah Al-Isra tadi, kita ambil kesimpulan atau barangkali ada pertanyaan. Saya mau bertanya. Iya. Bagaimana cara kita menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, siapa yang mau jawab? Ya. Ya. Ada lagi? Ya. Ya, menjaga lisan. Ya. 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 Tadi menjaga sholat. Contohnya apa menjaga sholat? Contohnya tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, iso ditambahi. Sholat apa? Sunnah. Sunnah duha, tahajud, hajat, dan lain sebagainya. Ada lagi tadi bersikap jujur. Contohnya apa? Bersikap jujur. Contohnya misalnya kalian jajan di kantin, ambil gorengan 2, ngomongnya 1, itu tidak jujur. Itu jujur. Yang ketiga, apa tadi? Menjaga lisan. Contohnya apa? Ngomong sing apik-apik, aja ngger celemang-celemong karo koncone dan sama gurunya. Ya. Ada lagi? Meninggal apa? Berbuat dosa. Contohnya apa? Tidak minum minuman keras dan lain maling dan lain-lain. Ya. Sudah cukup? Untuk pertemuan hari ini kita tutup dan kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, manfaat Al-Qur'an dalam hidup adalah
Satu yaitu sebagai petunjuk hidup. Yang nomor 2 apa? Menenangkan hati. Contohnya menenangkan hati itu dengan membaca. Ya, dengan membaca. Yang nomor 3, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Contohnya apa? Keimanan dan ketakwaan. Apa? Yang keempat, menjadi sumber hukum Islam. Pedomanmu itu Al-Quran dan hadis. Ya. Yang kelima, yaitu memberi syafaat di hari kiamat. Ya. Ya, jadi pedoman kita hidup di dunia itu cuman Al-Quran. Semua perbuatan kita, semua nasib kita, semua obat penyakit hati itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah petunjuk hidup yang harus dibaca, dipahami, dan diamalkan. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menghafal seperti Nabi Muhammad SAW, ya, kita cukup membaca. Karena Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu pertama itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, dengan cara apa? Menghafal. Ya, tapi jangan kita lihat misalnya wong kae ora weruh kok iso maca Quran itu piye, Bu? Ya, itu contohnya seperti Kanjeng Nabi, ya. Tapi wong Kanjeng Nabi itu ra iso maca, ra iso nulis, ra iso apa. Isone mung menghafal. Makanya Al-Qur'an itu ketika diturunkan, ya, bertahap. Ora saka langsung ya iki hafal iki, ndak ya, bertahap saka sithik. Ya. Berangsur-angsur. Nek carane desa kan saka sithik, tapi nek carane itu bahasa Indonesianya itu berangsur-angsur saka sithik, dari sedikit-sedikit, dari satu ayat, satu surah. Contohnya surah Al-Baqarah. Ya, ini 1 sampai berapa? Itu nanti dihafalkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sudah? Sebelum kita tutup, Bu Iza mau ngasih tugas, kita kumpulkan pertemuan berikutnya. Oke? Dengan tadi menulis surah Al-Baqarah dan surah Al-Yunus ya. Itu ditulis di buku, dikumpulkan minggu depan. Ya. Sekian dulu dari Bu Iza. Mari sebelum kita selesai kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillah. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.